Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayu Nafrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 03 Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenali beliau dari semboyan khas Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati jasa-jasanya di bidang pendidikan. Salah satu jasa dan perjuangan terbesar Ki Hajar Dewantara adalah ketika mendirikan sebuah taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Rakyat kaum jelata yang tidak mendapatkan pendidikan menjadi mendapatkan pendidikan yang baik di taman siswa. Ada 4 strategi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Yang kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. Yang ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor. Yang keempat, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alamnya masing-masing siswa. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baiklah, saya akan melakukan refleksi tentang modul titik 1 ini dengan menjawab 3 pertanyaan pematik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa guru itu merupakan pusat informasi satu-satunya yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Yang ketiga, saya selalu menuntut kepada peserta didik saya untuk bisa mendapatkan nilai pengetahuan tinggi atau nilai mencapai KKM tanpa melihat membedakan kemampuan setiap anak. Di mana selama ini saya menganggap anak yang sudah mencapai nilai KKM, saya anggap dia sudah mengerti dalam pembelajaran. Yang keempat, selama ini saya menganggap bahwa murid itu adalah objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru tanpa memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar paham karena saya fokus pada pencapaian materi. Yang kelima, dalam pembelajaran, saya hanya menggunakan metode ceramah sehingga anak merasa bosan dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran sehingga kurangnya keaktifan anak dalam proses pembelajaran. Yang keenam, di mana kegiatan pembelajaran selalu dilakukan di dalam kelas sehingga peserta didik merasa jenuh dan bosan dalam belajar. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Yang berubah dari saya, yang pertama, saya harus membenahi dari diri saya bahwa seorang pendidik itu
Menuntun bukan menuntut kepada peserta didiknya dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan peserta didik. Kita sebagai guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus mengembangkan minat dan bakat anak berdasarkan kodratnya. Yang ketiga, kita seharusnya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga dari afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang keempat, murid bukan hanya objek pembelajaran tetapi sebagai subjek dalam pembelajaran, artinya di mana murid memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkreasi dalam setiap pembelajaran. Yang kelima, guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus ikhlas dan sabar dalam pembelajaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang keenam, guru harus memahami karakter murid karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan memberikan kesempatan untuk mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik dari kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan, yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu pembelajaran dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, guru tidak lagi menuntut anak tetapi menuntun anak. Guru harus dapat menuntun anak dengan memberikan bimbingan, contoh yang baik pada anak dan menjadi teladan bagi murid, baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Yang keempat, guru harus mengenali karakter setiap anak dengan cara menyalin kolaborasi dengan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Itulah hasil kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.